Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan Ibu Rahmawati selaku guru bahasa Inggris yang saya hormati. Oke, Ada beberapa identifikasi, Bu. Yang pertama, rendahnya motivasi belajar di kelas. Jadi saya menemukan masih rendahnya siswa-siswi motivasinya, Bu, untuk belajar. Itu bagaimana, Bu? Dari Ibu Suswati dulu selaku kepala sekolah. oke. Yang pertama, anak-anak didik kita perhatikan semacam kegiatan sehingga saat mengajarkan tentang teks pada anak-anak itu kita menggunakan menyusun kartu suku kata sehingga anak Yeah. akan tertarik untuk sebuah kalimat melalui kartu-kartu itu akan lebih menarik. Kemudian Yeah. siswa itu bisa jika sudah mahir membaca itu bisa diikutkan sebagai tutor sebaya atau mengajari teman-teman yang lain. Karena dengan seperti itu, anak-anak akan lebih bisa untuk menerima Yeah. dengan tutor sebaya. Kemudian bisa juga kita tingkatkan dengan kegiatan literasi yang tidak hanya disuruh membaca di sudut baca, lebih kepada anak-anak dibuat menjadi senang dengan membawa ke taman-taman di sekolah atau Yeah. sekitarnya, ya kondisi itu bisa menyegarkan anak-anak serta pemikirannya daripada hanya di dalam ruangan kelas. Atau yang berikutnya bisa juga untuk ditambahkan jika menemukan anak-anak yang masih dirasa kurang mampu membaca, ini kita bisa mengadakan semacam pemberian pembelajaran lebih intensif, misalkan dengan memberikan waktu untuk mengajari mereka 3 kali dalam seminggu setelah pembelajaran, sehingga tidak mengganggu teman-teman yang lain. Pembelajaran tetap berjalan, kemudian literasi dan memotivasi anak akan selalu lebih meningkat dalam belajar. Itu mungkin Pak Lili. Nggih, Bu. Matur suwun. Kalau dari Ibu Rama pripun, Bu? Dari selaku guru bahasa Inggris. Kalau dari saya sebenarnya menurut saya itu ada beberapa faktor. Salah satunya mungkin karena teks yang disajikan itu terlalu banyak kata-katanya atau Ya. paragrafnya sehingga membuat anak sendiri dari melihat saja itu sudah malas. Selain itu ada kemungkinan juga bahwa anak itu tuh belum mampu atau belum lancar untuk membaca sebuah teks. Karena dikarenakan anak belum mampu membaca secara lancar, itu akan mempengaruhi atau memberikan dampak bahwasanya siswa tersebut itu belum mampu untuk menjawab pertanyaan seputar teks yang disajikan terkait dengan terkait dengan teks yang disajikan tersebut. Selain itu juga karena tadi bacaannya tuh terlalu banyak sehingga mengakibatkan anak tersebut malas untuk membaca. Dan itu mungkin karena ya tipe setiap tipe setiap murid itu kan bermacam-macam. Ada yang audio hanya dengan mendengarkan mereka bisa, tetapi ada juga siswa yang dengan membaca baru mereka bisa. Harus diketahui terlebih dahulu tipe-tipe anak tersebut. Nah, menurut saya ada beberapa solusi. Salah satunya mungkin gurunya bisa menggunakan media-media yang lebih atraktif dan lebih kreatif. Atau mungkin juga seperti panggung boneka di mana guru seperti mendongeng. Selain itu juga ketika guru telah memberikan contoh seperti panggung boneka tersebut, nanti suatu saat anak bisa untuk diminta untuk melakukan hal tersebut dari mungkin menurut saya seperti itu. Ya, terima kasih, Bu Rahma. Untuk selanjutnya identifikasi yang kedua.
pembelajaran di kelas masih belum optimal dalam penerapan HOTS. Jadi saya masih kurang Bu dalam penerapan HOTS. Itu pripun Bu? Bu Suswati. Ya, menurut saya kita harus memahami lebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan HOTS itu. Sehingga dengan memahami prinsip HOTS itu akan memudahkan dalam menerapkan soal-soal HOTS dan bisa memancing siswa untuk aktif. Kemudian, jika memang belum memahami, kita bisa meningkatkan kompetensi untuk pemahaman HOTS dengan mengikuti seminar-seminar atau diskusi-diskusi online tentang penerapan soal HOTS. Karena memang sekarang media cukup luas. Itu menurut saya sederhana saja seperti itu Pak Lidi. Oke. Kalau Ibu Rama pripun? Kalau menurut saya ya itu kembali kepada kita sebagai mahasiswa tidak mau harus mempelajari terlebih dahulu memahami apa itu HOTS dan jika tidak kita bisa mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswanya tidak untuk berpikir dan membuat siswa penasaran. Mungkin bisa dicoba seperti itu. Iya, terima kasih Ibu Rama. Kemudian Ibu, untuk yang ketiga identifikasinya mengenai tata krama ini. Belum optimalnya penerapan kebiasaan baik penggunaan tata krama dalam berinteraksi antara siswa kepada guru. Seperti yang sudah panjenengan cetuskan setiap hari Kamis itu kan wajib menggunakan bahasa Jawa. Dengan satu proyektor itu kita bersama-sama memakainya untuk nanti bergantian bisa dijadwalkan. Itu untuk prasarana yang paling sederhana. Kemudian yang kedua, kalau dengan proyektor otomatis panjenengan dan guru lain harus meningkatkan cara untuk membuat PPT. Membuat PPT yang lebih menarik, lebih membawa anak ke merasa bahwa di situ ada animasi-animasi yang bisa membuat anak-anak lebih tertarik dalam pembelajaran, tidak jenuh. Itu solusi sederhana tapi rasanya bisa dioptimalkan untuk penggunaan TIK dalam pembelajaran. Itu Pak Edi. Kalau dari Ibu Rama, pripun? Kalau saya sendiri Pak mungkin karena itu tadi saya hanya terdapat satu proyektor di sekolah kami, nanti mungkin sekolahnya bisa diperbanyak kembali. Tetapi untuk hal yang lain adalah bagaimana menggunakan media-media seperti PowerPoint bisa digunakan untuk media pembelajaran dan selain itu juga bisa menggunakan link YouTube ataukah dengan menggunakan Google Chrome atau bisa digunakan sedikit dengan mungkin bisa menggunakan ini seperti itu dan juga keterbatasan proyektor tersebut ya kembali lagi dijadwalkan kembali supaya setiap pendidik bisa menggunakan semuanya. Oke. Kemudian masalah yang selanjutnya, guru belum mengoptimalkan model pembelajaran yang inovatif. Mungkin ada solusi, Bu, untuk pembelajaran yang belum inovatif modelnya. Baik, sehingga dalam pembelajaran yang lebih inovatif ini kembali kepada guru, di mana guru ini harus bisa menggunakan media yang nyata sehingga anak-anak itu tidak terlalu banyak membayangkan. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada anak sehingga anak itu bisa langsung berinteraksi dengan media itu, dia bisa merasakan,
bisa melihat, kemudian menyentuh, supaya kelas itu akan menjadi lebih aktif dan anak-anak akan lebih tertarik karena ada pengalaman belajar yang terbentuk. Kemudian bisa juga guru semakin banyak berdiskusi dengan teman-teman seprofesinya, kemudian di situ akan menemukan pengalaman-pengalaman dari teman yang lain yang bisa juga digunakan. Sehingga pengetahuan tentang apa pembelajaran inovatif ini akan semakin beragam dan mana yang bisa diterapkan sehingga pembelajaran di anak-anak kita lebih menarik. Begitu Pak ini. Oke. Kalau dari Ibu Rama pripun untuk inovatifnya? Kalau dari saya mungkin karena ada beberapa faktor ya, cara mengatasinya yang harus pembelajaran itu bisa dibuat dengan inovatif, dengan mungkin juga ada guru tersebut itu harus memperdalam pemahaman terkait dengan model dan inovasi pembelajaran. Mungkin seperti bisa menggunakan lagu-lagu ketika mengajari murid tersebut, atau mungkin jika kita hafalan bisa dibuat jalan-jalannya untuk kita hafal. Selain itu mungkin juga bisa digunakan seperti diajak bermain Pak, diajak bermain game atau bisa menggunakan flashcard. Nah itu jujur itu cukup membantu anak dalam belajar, biar lebih biar anak lebih tertarik. Oke. Untuk yang terakhir itu identifikasi saya mengenai hubungan komunikasi guru dengan orang tua siswa itu masih terbatas. Mungkin ada solusi, Bu. Oke. Sehingga yang perlu dilakukan ini adalah kembali memaksimalkan parentingnya. Minimal misalkan dalam 3 bulan sekali. Kita sekali-kali itu diprogramkan untuk bertemu di sekolah. Misalkan selesai semester kan itu 3 bulan setengah semester. Nah itu bisa kita bersama-sama untuk mengevaluasi hasil anak, baik hasil belajar maupun bagaimana perilaku anak. Nah ini akan mendekatkan kita dengan anak, dengan orang tua siswa. Kemudian yang kedua, bisa juga kita berusaha jangan sampai kita menutup diri. Artinya apa? Kita selalu siap untuk terbuka dengan pihak anak maupun orang tua dalam pencapaian maupun penyelesaian kendala-kendala anak. Grup wali murid maupun bisa kalau perlu kita menggunakan visit ke rumah-rumah bagi anak yang bermasalah. Kemudian bisa juga kita selalu ada komunikasi bersama antara orang tua, misalkan yang memiliki baik bakat tertentu yang lebih tinggi dari teman-temannya maupun yang kurang. Ini sama-sama kita perhatikan, sama-sama kita memberikan informasi, saling bekerja sama, kemudian untuk meningkatkan kemajuan anak-anak itu. Itu rasanya bisa digunakan untuk memaksimalkan hubungan atau koordinasi dengan orang tua. Itu saya rasa bisa dilakukan lebih optimal untuk komunikasinya. Begitu Pak Lini. Oke, terima kasih Bu. Kalau dari guru bahasa Inggris Ibu Rama pripun Bu? Mungkin ada solusi? Kalau sebenarnya dilihat dari faktornya dulu ya Pak. Kalau misalnya keterbatasan
mengadakan komunikasi dengan orang tua itu perkembangannya terkait dengan orang tuanya, mungkin orang memahami teknologi ataupun yang lain, ataupun ada faktor lain seperti orang tuanya terlalu sibuk dalam bekerja, tetapi orang tua yang sibuk dalam bekerja itu selalu bisa menggunakan handphone, selalu berhubungan dengan handphone. Mungkin salah satu solusinya yang bisa saya sarankan bisa perbanyak pendekatan dengan orang tua, walaupun hanya melalui WA, bisa gimana ya Pak, kayak misal mengirimkan foto anak sedang dalam proses pembelajaran dikirimkan ke grup WA, kemudian tetap merespon Pak jika orang tua tersebut memang ada di grup WA tersebut. Mungkin menurut saya itu Pak. Nggih. Begitu nggih Bapak Ibu nggih, Ibu-ibu. Terima kasih kepada Ibu Suswati selaku Kepala Sekolah dan Ibu Rahmawati selaku Guru Bahasa Inggris di SD Negeri 3 Lajur untuk solusi dan juga sarannya akan saya tindak lanjuti agar pembelajaran di kelas menjadi lebih baik. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk wawancara hari ini dan semoga selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.